Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Studi Kebantenan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan Paradoks di Tanah Jawara, Menjembatani Ketimpangan Banten Utara dan Banten Selatan. Lanjut, lanjut. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya, rekan-rekan saya. Yang pertama ada Loki Immanuel Napitupulo. Yang kedua ada Muhammad Riyadus Solihin. Yang ketiga ada Hairi Al Rashid. Yang keempat ada Alifah Jasmine Roseana. Yang terakhir ada Fauziah Elsania. Jadi, Provinsi Banten dibentuk pada tahun 2000 dengan tujuan utama mewujudkan pemerataan bangunan dan kesejahteraan. Namun, lebih dari 2 dekade berlalu, ketimpangan yang tajam masih terjadi antara wilayah utara Kota Tangerang, Tangsel, Kabupaten Tangerang, Cilegon, dan wilayah selatan seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Lanjut. Jadi, hasil diskusi yang pertama kami yaitu mengapa kawasan Banten Utara yang memiliki ribuan pabrik industri besar justru menyumbang angka pengangguran yang tinggi bagi masyarakat lokalnya dengan menggunakan landasan analisis teoritis yang akan dijelaskan oleh Muhammad Riyadus Solihin. Oke, terima kasih Hairi. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis teoritis. Pertama, di sini teori pusat, pinggiran dan backwash effect, yaitu industri Banten Utara berkembang tetapi tenaga kerja lokal kurang terserap karena kalah kompetensi. Jadi teori ini menjelaskan bahwa daerah pusat industri berkembang lebih cepat, tetapi perkembangan itu tidak selalu menguntungkan daerah di sekitarnya. Di Banten Utara, industri memang berkembang, tetapi tenaga kerja lokal kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah yang memiliki keterampilan dan kompetensi lebih tinggi. Akibatnya, masyarakat lokal lebih sedikit terserap di industri. Yang kedua, ada perspektif ekonomi politik, yaitu perusahaan lebih memilih tenaga kerja luar daerah yang sudah siap pakai. Dari sudut pandang ekonomi politik, perusahaan cenderung memilih tenaga kerja yang sudah siap pakai. Artinya, perusahaan lebih memilih pekerja dari luar daerah yang sudah memiliki pengalaman dan skill yang sesuai karena dianggap lebih efisien dan tidak perlu banyak pelatihan. Yang ketiga, mismatch pendidikan dan kebijakan ketenaga kerjaan, yaitu kurikulum vokasi tidak sesuai kebutuhan industri dan pengawasan kebijakan tenaga kerja lokal masih lemah. Masalah lainnya adalah ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan industri. Kurikulum pendidikan vokasi atau pelatihan kerja tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan lokal kurang memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Selain itu, pengawasan terhadap kebijakan tenaga kerja lokal juga masih lemah, sehingga perusahaan tidak selalu memprioritaskan pekerja lokal. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Elsa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi filosofis. Yang pertama ada pembangunan ekonomi berkelanjutan, yaitu menyeimbangkan ekonomi, lingkungan, dan budaya lokal, di mana wilayah Banten Selatan berdiri di atas fondasi kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, mulai dari kemegahan geologi Bayah Dome Geopark hingga keteguhan tradisi komunitas suku Baduy. Potensi besar ini menuntut paradigma pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan angka, namun juga menjaga denyut nadi ekosistem dan kearifan lokal. Oleh karena itu, strategi yang paling tepat bagi Banten Selatan adalah pembangunan ekosistem dan kearifan lokal. Oleh karena itu, strategi yang paling tepat bagi Banten Selatan adalah pembangunan berbasis ekonomi berkelanjutan, sebuah pendekatan yang mengunci keseimbangan antara profitabilitas ekonomi dengan kelestarian lingkungan dan nilai-nilai luhur masyarakat. Lalu ada community based tourism, pengelolaan wisata oleh masyarakat lokal agar manfaat ekonomi langsung dirasakan warga.
yaitu inti dari transformasi ini terletak pada konsep pariwisata berbasis masyarakat. Dalam model ini, masyarakat lokal diposisikan sebagai aktor intelektual sekaligus pengelolaan utama, bukan sekadar penonton di tanah sendiri. Melalui pengembangan desa wisata, produk kerajinan autentik, dan kuliner tradisional, manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh warga tanpa harus mengorbankan identitas buat budaya. Pemerintah dan pemangku kepentingan berperan krusial sebagai fasilitator yang memastikan bahwa potensi wisata tidak dimonopoli oleh investor raksasa, melainkan menjadi milik kolektif yang menghidupi homestay pemandu lokal dan pengrajin souvenir di pelosok desa. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Alifah Jasmine Roseana. Jadi selanjutnya yaitu penguatan ekonomi kreatif dan agroteknologi pengolahan nasi bumi dan produk lokal berbagai. Jadi, kemandirian wilayah ini diperkuat melalui optimalisasi ekonomi kreatif dan agroteknologi. Fokus utama diarahkan pada industri skala menengah yang mampu mengolah bahan mentah hasil bumi menjadi produk jadi bernilai tambah dengan sentuhan teknologi yang tepat guna dan adaptif. Produktivitas pertanian dapat meningkatkan tanpa merusak bentang alam sekaligus membuka lapangan kerja yang selaras dengan profit masyarakat setempat. Kemudian infrastruktur ramah lingkungan, pembangunan akses dan fasilitas tanpa merusak ekosistem dan wilayah adat. Seluruh upaya tersebut harus didukung oleh infrastruktur berwawasan lingkungan, pembangunan aksesibilitas seperti jalan dan fasilitas penunjang wisata wajib dirancang secara adaptif terhadap ekosistem, menjaga kawasan resapan air, dan menghormati batas-batas wilayah adat dengan memprioritaskan sinergi antara ekonomi, ekologi, dan budaya. Banten Selatan dapat tumbuh menjadi wilayah yang maju dan mandiri, tanpa harus kehilangan jati diri dan kekayaan alam yang menjadi warisan terus. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Lucky. Oke, selanjutnya adalah aksi mahasiswa. Yang pertama itu adalah program inovasi berdaya yaitu IDB. Mahasiswa bersama himpunan jurusan itu bakal melakukan pengabdian masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna seperti alat otomisasi, kendaraan untuk pertanian serta sistem kelistrikan ramah lingkungan. Nah, ini tuh untuk mendukung operasional homestay dan juga pariwisata desa. Selanjutnya itu adalah digitalisasi UMKM dan wisata lokal. Nah, mahasiswa itu bakal memberikan pelatihan pemasaran digital kepada POK Darwis dan pelaku UMKM agar mampu melakukan produksi produknya. Nah, serta paket wisata melalui media sosial dan platform online sehingga jangkauan pasar itu bakal lebih luas dan ketergantungan pada tengkulak dan dapat dikurangi. Sekian, terima kasih. Lanjut, lanjut. Sekian mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.